Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat kawan horor. Kali ini admin akan bercerita tentang teror pocong hitam. Cerita ini adalah merupakan urban legend. Pemilik cerita adalah Restu Wiratmaja. Beliau telah merangkum kisah ini dari 3 narasumber berbeda, yaitu yang pertama dari Pemalang, kedua Tegal, dan ketiga Pekalongan. Semua punya sisi keunikan masing-masing, tapi admin akan memfokuskan cerita yang dari Pemalang. Namun tetap ada sisi yang dari Tegal dan Pekalongan yang dirangkum berada di dalamnya. Baik, mari kita langsung saja simak ceritanya. Sayang sekali, urban legend seepik ini di zaman milenial banyak yang tidak tahu menahu. Untuk yang lahir tahun 1970-an pun belum tentu mengetahui hal semacam ini. Karena cerita ini menjadi sebuah aib tersendiri atau bahkan menjadi momok menakutkan bagi tiap daerah yang terdampak di dalamnya, khususnya daerah Jawa Tengah. Saya tidak akan bercerita banyak mengenai pandangan dari kedua tempat, yaitu Tegal dan Pekalongan, karena pembahasan saya akan berfokuskan kepada daerah Pemalang. Namun ada juga yang berada di Banjarnegara. Bukan hanya itu, daerah Salatiga juga pernah mendapati teror semacam ini. Menurut pandangan orang Tegal dan Pekalongan yang saya temui, pocong ireng atau pocong hitam merupakan sebuah mitos yang digunakan untuk menakut-nakuti anak kecil agar tidak keluar rumah setelah maghrib. Tapi pada faktanya banyak simpang siur dan banyak menciptakan perbedaan. Ada yang bilang itu karena pesugihan atau hanya gentayangan semata karena meninggal dengan cara yang tidak mengenakan, yaitu terbakar. Di awal tadi saya bilang pocong ireng ini digunakan untuk menakut-nakuti anak kecil. Apakah memang benar? Benar. Hal ini terjadi pada salah satu anak di daerah Pekalongan yang sedang bermain putak umpet. Sebut saja Karyo. Karyo biasa bermain dengan teman-temannya di depan rumah Pak Doyo. Karyo tipe orang yang kendel atau dalam bahasa Indonesianya pemberani, serta arogan juga. Saking beraninya, dia pernah bersembunyi di makam yang angker, tempat di mana dikuburnya para korban pesugihan atau para pelaku pesugihan. Untuk desanya mungkin berbatasan dengan daerah Pemalang. Desa itu diapit oleh sawah yang sangat luas. Konon desa M, tempat para pelaku pesugihan, sering meneror warga W dengan mengganggu anak-anak kecil. Nama desa di sini saya inisialkan ya. Karyo ini berada di desa W, dan memang faktanya desa W lebih maju dibanding desa M. Kok bisa? Karena rata-rata hasil pertaniannya selalu berhasil. Ternak juga sebagai tempat transit para pendatang yang akan melanjutkan ke daerah Batang atau Pekalongan Utara. Karyo bermain dengan temannya yang kala itu berjumlah 5 orang. Padahal orang tuanya telah memperingatkan untuk tidak bermain setelah azan maghrib. Ojo mulih-mulih, turu nang japo, kata orang tuanya, yang artinya jangan pulang lagi, tidur di luar. Itu kata Bu Cici, ibunda Mas Karyo. Saat itu Karyo hanya tertawa dan berlari tanpa memikirkan ada bahaya yang akan mengancamnya. Sopo sing jago? Artinya siapa yang jaga? Tanya Karyo. Adit, ayo sembunyi, lanjutnya. Adit berjaga, dia menutup matanya dan berhitung hingga 50. Sandarannya adalah tembok di rumah Pak Dodo. Karyo, Rohim, Sastro, dan Rusman bersembunyi. Namun mereka berpencar ketika berada di belakang rumah Pak Dodo. Kamu yakin bakal bersembunyi di sini? Tanya Rohim. Bagaimana lagi? Yang penting jangan ketahuan, ucap Sastro. Mereka bingung, sedangkan hitungan sudah mencapai 30
Karyo dan yang lainnya masih belum tahu tempat bersembunyi mana yang cocok untuk mereka. Aku di kandang sama Rohim. Karyo sama Rusman di mana? Karyo langsung berlari menuju pohon salak yang tumbuh liar di dekat kandang. Rio, mau kemana? Tunggu dulu, tanya Rusman. Man, jaga anak itu, ucap Rohim. Rusman berlari mengejar Karyo yang sudah bersembunyi. Entah mereka tahu atau tidak, orang tua dari mereka mencari ke sana kemari. Tampaknya teror pocong ireng itu akan segera dimulai. Pak, Karyo belum datang, ucap Bu Cici. Di mana? Tanya Pak Suban. Di rumahnya Pak Dodo, jelas Bu Cici. Susul sekarang, jelas Pak Suban. Sementara itu, Adit mencari mereka yang sedang bersembunyi. Di mana ayo? Di belakang kali, ucapnya. Adit mendengar suara hentakan kaki di kandang kambing. Pikirnya ada orang yang bersembunyi di situ. Adit mendekati secara perlahan, langkah kakinya dipelankan. Dia menghindari menginjakkan kaki di ranting kering, dedaunan dan juga bekas botol-botol yang berserakan. Begitu Adit telah berada di bibir pintu kandang, dia mendapati dua orang yang sedang menundukkan kepala. Apa tidak bau sembunyi di sini? Hahaha. Adit berlari ke arah depan rumah Pak Dodo sembari berteriak. Apel! Sastro dan Rohim telah ketahuan. Kini menyisakan Karyo dan Rusman. Alah, mudah ya, ucap Sastro. Carikan dua lagi, sambung Rohim. Dengan perasaan bangga, Adit mencari Karyo dan Rusman di sekitar kandang. Ini semua gara-gara kamu, Dol. Kamu yang minta sembunyi di kandang, kesal Sastro. Loh, kok aku? Bukannya kamu yang pergi keduluan ke situ, ucap Rohim. Sastro dan Rohim saling menyalahkan. Mereka tidak mau mendapat giliran untuk berjaga bila nanti akan ada pengacakan ulang memilih penjaga baru. Dari kejauhan, Sastro melihat Pak Subhan dan Bu Cici sedang membawa lentera. Mereka tampak buru-buru. Nang, Nang, teriaknya. Sastro dan Rohim segera berlari dan menyambut kedatangan Pak Subhan serta Bu Cici. Nang, Karyo di mana? Sastro dan Rohim saling gugup. Mereka berdua seperti terpojokan ketika pertanyaan itu dilontarkan kepada mereka. Sementara itu, Adit mendapati sesuatu di pohon salak yang berdekatan dengan kandang kambing itu. Di situ, Adit melakukan hal yang sama. Dia berjalan dengan pelan dan menghindari dedaunan serta ranting kering. Rusman dan Karyo masih bertahan di tempat itu. Mereka tak tahu bahwa pohon salak itu merupakan awal kemunculan pocong hitam yang pernah diketahui oleh warga sebelumnya. Man, banyak nyamuk, ucap Karyo. Keluar aja yuk, ajak Rusman. Karyo hanya menepak tangannya untuk menangkap nyamuk. Namun dia merasakan ada endusan nafas yang sangat berat. Bau busuk seperti daging terbakar tercium. Bau apa ini, Man? Rusman merasakan hal yang sama. Mereka berdua bersamaan menatap ke belakang. Ketika dilihat, pocong hitam! Rusman berlari meninggalkan Karyo, sedangkan Karyo hanya terdiam menatap wajah buruk pocong itu. Ampun, ucap Karyo. Rusman yang keluar dari tempat ia bersembunyi mengagetkan Adit. Kenapa kamu teriak-teriak? Kata Adit. Ada pocong hitam, ucap Rusman. Karyo di mana? Tanya Adit. Lah tadi di belakang. Rusman bingung. Dia berlari ke arah depan rumah Pak Dodo. Adit menyusul Rusman dari belakang. Dia juga tak ada pikiran untuk menyelamatkan Karyo. Teriakan Rusman membuat Pak Subhan dan Bu Cici bertanya-tanya. Nak, ada apa? Tanya Pak Subhan. Ada pocong hitam, Pak. Karyo di mana? Karyo tertinggal di belakang. Aku takut. Di mana? Tanya Pak Subhan. Di pohon salak. Pak Subhan langsung berlari.
Sementara itu, Bu Cici menyuruh mereka untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Beberapa warga mulai membukakan pintunya. Dia bertanya-tanya ada apa yang sedang terjadi. Mengapa anak-anak masih berkeliaran di luar rumah? "Ayo, aku bantu," ucap beberapa warga. Para warga berduyun-duyun menuju pohon salak sembari membawa lentera. Hal yang serupa dirasakan Pak Subhan. Dia masih mencari Karyo di pepohonan salak. "Karyo, Karyo!" Pak Subhan melihat dengan mata kepalanya sendiri tubuh Karyo yang tergeletak di antara dedaunan yang berserakan, tepat di antara apitan pohon salak yang digunakan sebagai tempat bersembunyi Karyo dan Rusman. "Badanmu panas, Nang," tangis Pak Subhan. Kala itu tubuh Karyo seperti orang yang terkena racun, membiru dan bengkak. Sesekali tubuhnya bergerak-gerak. Matanya masih melotot tajam ke arah yang tak dituju. Pak Subhan segera mengangkat tubuh Karyo sambil menangis. Para warga yang baru saja datang menanyakan sesuatu yang sedang terjadi. Mereka membantu Pak Subhan untuk membawa Karyo ke rumah. Keadaan menjadi kacau. Seluruh warga desa W menuduh bahwa perbuatan keji ini adalah hasil rencana sempurna yang dikirimkan salah satu warga M dengan menjadikan anak kecil sebagai korban dengan perantaranya adalah pocong hitam, atau dalam hal ini disebut pesugihan. Atas saran beberapa warga, diundanglah kiai di kampungnya untuk menyembuhkan Karyo. Kiai tersebut berkata, "Ini belum ditumbalkan, masih bisa selamat," ucap kiai itu. "Lalu bagaimana Pak caranya mengembalikan Karyo?" tanya Pak Subhan. Kiai itu keluar rumah. Dia menatap bulan di langit sembari memainkan tasbihnya. "Rumahmu ke arah barat?" tanya Pak Kiai itu. Betul Pak, betul Pak Kiai," jawab Pak Subhan. Para warga keluar dari rumah dan mengikuti arahan dari Kiai itu. "Dengarkan, pocong hitam itu akan datang lagi. Jangan ada yang keluar rumah. Bawa masuk seluruh barang-barang kalian yang ada di luar rumah. Sendal, pakaian, atau apapun. Bawakan masuk ke dalam, lalu pasang potongan bambu kuning di depan rumah jika rumah menghadap ke arah barat," ucap Pak Kiai itu. Para warga mengiyakan. Sebelum sampai di situ, Kiai itu mengisyaratkan untuk seluruh keluarga Pak Subhan agar mendatangi rumahnya selama 7 hari. Lalu membacakan Al-Quran selama 7 hari berturut-turut agar Karyo bisa kembali seperti semula. Tidak boleh terputus pagi, siang, malam, pagi. Itu aturannya. Jika terputus, maka Karyo bisa saja tidak selamat. Kiai itu menilai dengan tepat tindakannya agar menjadi bahan renungan bagi tiap warga, bahwa segala sesuatu bila tidak dilakukan dengan halal, maka jatuhnya adalah kehancuran. Yang barusan adalah versi Pekalongan ya. Kalau tidak salah, terjadi pada tahun 1985. Masih ada versi dari Pemalang. Namun, untuk menghidupkan kembali urban legend yang sudah lama ini, ada satu narasumber lagi yang mau berbagi kisah ini. Setelah versi Pekalongan, ada 2 versi lagi, yaitu versi Banjarnegara dan versi Pemalang, yang menjadi garis besar kesimpulannya. Setiap daerah memiliki keunikan masing-masing dalam mengemukakan urban legend ini. Ini menyangkut tentang dendam, fitnah, pesugihan, dan kiriman. Apabila ada kesalahan informasi, mohon maafkan karena saya benar-benar totalitas dalam mencari informasi ini. Mari melanjutkan mengenai Karyo. Korban pertama pocong hitam di Desa W, Kabupaten Pekalongan. Atas saran Kiai di Desa W itu, para warga yang rumahnya menghadap ke arah barat mulai memasang pring kuning atau bambu kuning di rumahnya masing-masing, serta membawa masuk seluruh pakaian atau sandal atau apapun yang berada di luar rumah. Untuk Karyo sendiri, dia tidak dalam keadaan meninggal, juga tidak dalam keadaan hidup. Katanya masih di awang-awang. Sesekali kakinya dipegang. Dia akan bergerak dan meronta-ronta kesakitan. Namun jika tidak, dia seperti orang mati, diam
kaku dan tak berdaya. "Nak, sudah cepat sembuh. Mamahmu tidak kuat melihat kamu seperti ini," ucap Pak Subhan. Bu Cici kabarnya selalu menangisi Karyo. Tubuhnya mulai kurus, matanya sembab. Namun di sela-sela itu dia tetap bersikukuh untuk mengamalkan amanat yang telah diberikan oleh Pak Kiai itu. Tiap hari rumah Pak Subhan dibacakan Al-Quran. Pagi, siang, malam, lalu pagi lagi. Tidak boleh putus selama 7 hari berturut-turut. Pertanyaannya, apa jadinya bila gagal? Menurut narasumber itu sendiri, si Karyo bisa saja meninggal dan dijadikan tumbal. Tapi pada dasarnya tumbal itu bukan mengarahkan pada Karyo. Kiai itu menjelaskan, Karyo hanya kaget ketika melihat pocong hitam itu tepat berada di belakangnya. Seharusnya dia berlari mengikuti Rusman, namun dia hanya duduk diam dengan terus menatap wajahnya. Alhasil, Karyo terkena sawan dengan badan yang membiru dan bengkak. Setelah ditelusuri, ternyata pocong hitam itu mengganggu warga yang notabene mempunyai garis perjalanan karir yang cukup baik. Di antaranya, ladang yang luas, sawah yang berhektar-hektar, kambing yang sangat banyak, rumah gedong, toko sembako yang ramai, atau pengusaha lainnya. Pak Subhan dan Kiai itu saling bertukar pikiran. Sudah 3 hari semenjak kejadian Karyo, warga tampak hati-hati dan waspada. Namun pocong hitam itu belum ada tanda-tanda kehadirannya. Apakah ini semua palsu? Jika palsu, nanti kita lihat di ujung hari anakmu. Tepatnya malam ke-7, dia akan datang menengok kembali rumahmu, ucap Kiai tersebut. Tanpa dirasa, warga yang menilai itu adalah mitos memutuskan untuk melepaskan bambu kuning dari depan rumahnya. Warga kehabisan akal. Inilah yang terjadi ketika ideologi polos disuntikan dengan nalar yang asal jepret. Warga yang asalnya percaya menjadi memberontak. Bodoh amat, bahkan tidak peduli mitos kuno itu. Pikirnya, mana ada pocong membunuh manusia. Tepat di malam ke-7, suara lantunan ayat suci Al-Quran masih menggema di rumah Pak Subhan. Kiai itu agak santai dan duduk di depan rumah Pak Subhan. "Kamu tahu kenapa pocong hitam itu datang ke sini?" tanya Pak Kiai itu. "Mencari tumbal," ucap Pak Subhan balik nanya. "Bisa jadi, tapi bukan itu tujuannya," jelas Pak Kiai. "Lalu apa tujuannya Pak Kiai?" tanya Pak Subhan. "Menghancurkan," ucap Kiai itu. Malam ke-7 ini para warga keluar rumah seperti halnya malam-malam biasanya. Tidak peduli mara bahaya atau keadaan yang sedang dalam keadaan waspada. Semua tampak biasa-biasa saja. Tepat tengah malam menuju pergantian hari, pocong itu menampakkan diri di antara rimbunan pohon pisang. Pak Kiai itu langsung berdiri sambil memegangi tasbihnya. Orang rumah keluar untuk melihat lebih jelas pocong hitam itu. "Walah, rumah itu tidak ada bambu kuningnya," ucap Pak Kiai itu. Pocong itu menghilang dengan sekejap. Kiai itu langsung memasuki pemukiman warga yang berada di dekat pohon pisang. Terlihat 3 rumah yang sandal, baju, dan barang-barangnya terjilat pocong tersebut. Ternyata pemilik rumah itu adalah orang-orang yang mempunyai sawah yang luas. Kiai itu segera menggedor rumah yang sudah terjilat pocong hitam itu. Beliau juga menyembunyikan barang-barang yang sudah terjilati. "Oh, Pak Kiai, loh, sandalku di mana?" tanya Pak Suri, orang kaya di desa W. Pak Subhan yang melihat tingkah aneh Kiai itu langsung mendekatinya. Tampaknya ada sesuatu yang mengganjal. Kiai itu lantas menjawab, "Di mana bambu kuning itu?" "Aku buang, Pak, tidak dipakai," ucap Pak Suri dengan santai. Kiai itu langsung memukul wajahnya dengan tasbih. "Aduh, sakit, Pak. Kenapa itu? Ada apa?" Sendal, baju, handuk yang telah terjilat pocong itu mengeluarkan asap. Bekas jilatan pocong hitam itu terdapat cairan hitam yang memungkinkan bisa menjadi sumber untuk membunuh korbannya. "Pak Kiai, itu apa?" tanya Pak Subhan.
Cairan inilah yang menyebabkan kematian korbannya. Jika orang yang tidak tahu cairan yang tertempel lalu memakainya, maka dia akan menjadi korban tumbal pocong hitam itu. Jelas Pak Kiai itu. Kiai itu mengelilingi pemukiman warga. Lebih tepatnya, dia akan cek seluruh rumah warga yang tidak terpasang bambu kuning yang fungsinya untuk menangkal dan mencegah pocong hitam itu menjilati barang-barang yang berada di luar rumah. Terdapat 20 rumah warga yang sandalnya dibuang langsung oleh Pak Kiai itu. Katanya sandal itu telah terjilat langsung oleh pocong hitam itu karena tidak memasang bambu kuning. Selama 1 bulan, jika tidak mendapat korban, si pelaku akan menampakkan diri, ucap Kiai itu. Keesokan harinya, atas keberhasilan dan keteguhan hati dari keluarga Pak Subhan, Karyo sehat seperti biasanya. Kata dia, aku ditahan di suatu tempat, lalu dicambukin dan disuruh menjawab siapa pemilik rumah yang kaya raya. Aku hanya menjawab 3 saja, salah satunya Pak Suri. Semua tampak normal, namun masih dalam ranah waspada. Rumah Pak Subhan menjadi ramai semenjak Kiai itu sering berkunjung ke rumahnya. Sudah hampir 1 bulan, dia belum muncul juga. Subhan, maukah kamu saya beri tugas? Tanya Pak Kiai itu. Siap Pak Kiai, jawab Subhan. Datangilah rumah A, blok A. Ciri-cirinya rumah bertingkat. Kamu hanya lewat saja, tidak usah menatap jendela sebelah kanan. Di situ kamarnya. Pak Subhan langsung menuju desa M yang bersebelahan dengan desa W. Dalam kunjungannya, dia teringat bahwa rumah itu hanya satu-satunya yang bertingkat. Tidak ada rumah lagi yang lebih mewah darinya. Pak Subhan ingat perkataan Pak Kiai itu. Hanya lewat, karena itu kamarnya. Desa itu sepi. Sedikit sekali aktivitas warganya. Warga di sana rata-rata pergi keluar daerah untuk bekerja di sana. Sedikit sekali yang memiliki sawah. Tak heran desa M ini tergolong miskin dan pastinya warga di sekitaran desa M akan melakukan apa saja agar bisa hidup. Salah satunya adalah pesugihan. Ketika mencari-cari rumah yang dituju, Pak Subhan melewati sebuah rumah mewah. Namun di dalamnya terdengar keributan luar biasa. Pak Subhan tidak mau menguping. Dia terus berjalan dan pura-pura tidak tahu. Dia hanya mendengar segelintir ucapan dari seorang laki-laki itu. Kiai bangsat, ucap laki-laki yang berada di rumah tingkat itu. Pak Subhan segera berlari karena informasi ini sangat penting dan harus disampaikan. Keringat dingin kala itu mengucur sangat deras. Katanya, antara hidup dan mati mendengar ucapan laki-laki itu. Jika dia ketahuan karena mendengarkan sedikit dari ucapannya, bisa-bisa Pak Subhan akan diteror kembali. Karena desanya bersebelahan, 10 menit berlari pun sudah sampai. Sudah ketemu? Tanya Pak Kiai itu. Sudah Pak Kiai, jawabnya. Istirahatlah, besok rumah itu akan terbakar. Tapi sebelum itu, dia akan datang ke sini untuk menyerang lagi, ucap Pak Kiai itu. Mau apa lagi Pak Kiai? Tanya Pak Subhan. Menghancurkan, ucap Kiai itu. Selepas itu, Kiai itu mewajibkan untuk memasang bambu kuning di setiap rumah. Bukan hanya kepada rumah yang arahnya menghadap barat, tapi seluruh rumah. Katanya pocong hitam itu akan meneror dan melakukan apa saja agar bisa mendapatkan korban. Semua pintu ditutup, seluruh barang seperti sandal, baju, handuk, sepeda, motor, atau apapun dimasukkan ke dalam rumah. Uniknya, rumah zaman dulu tampak depan sempit, ketika masuk ke dalam sangat luas. Beberapa warga lainnya memilih untuk menemani Pak Subhan dan Pak Kiai yang sedari tadi menunggu kedatangan pocong hitam itu. Seluruh rumah telah mematikan damarnya atau lampunya. Hanya satu damar yang menyala, yaitu rumah Pak Subhan seorang. Bambu kuning berjejer rapih di depan rumah. Tangisan bayi di malam hari memecah kesunyian malam. Sepertinya pocong hitam itu benar-benar datang. Kambing milik Pak Doyo memekikkan suara sahutan tanda bahaya. Hewan-hewan di sekitaran desa W seperti memberi sinyal akan kedatangan pocong hitam itu.
Dia akan datang membawa dendam padaku. Aku telah menggagalkan pesugihannya, ucap Pak Kiai itu. Pak Subhan menengok orang rumah. Ternyata sudah pada tidur. Karyo tidur bersebelahan dengan istrinya. Bu Cici di kamar depan. Saudara-saudara yang ikut serta dalam membacakan Al-Quran untuk Karyo sudah pulang sebelum teror pocong hitam ini muncul lagi. Semuanya aman, tinggal melihat langkah apa yang akan diambil oleh pocong hitam itu. Tepat ketika bulan purnama berada di atas kepala, sinarnya menerangi pepohonan serta rumah warga. Pocong hitam itu muncul di pohon pisang dekat rumah Pak Suri, pemilik sawah yang amat luas. Kiai itu segera membacakan sesuatu di tasbih miliknya. Apakah semua rumah terpasang bambu kuning? Jika belum, segera dipasangkan, saran Kiai itu. Sudah Pak Kiai, jawab warga. Pocong hitam itu menghilang. Tampaknya dia menuju pemukiman warga. Namun sayang, usahanya sia-sia. Seluruh rumah telah terpasang bambu kuning. Tidak ada satupun celah untuk masuk dan menjilat atau meludahkan air liurnya kepada barang atau apapun. Pak Kiai, sudah selesai? Tanya Pak Subhan. Tunggu sampai pagi. Semua berjalan dengan lancar hingga azan subuh menggema. Suara kentongan yang terbuat dari bambu telah dipukulkan oleh beberapa warga. Pocong hitam itu gagal mengambil korbannya. Pagi harinya, banyak warga M yang keluar rumah untuk memadamkan api di rumah tingkat yang pernah dikatakan oleh Kiai itu. Rumah itu adalah pemilik pocong hitam sebagai pesugihan. Sempat beredar juga, pemilik pocong hitam yang berinisial S ini menolak untuk menukarkan keluarganya demi tumbal yang harus diserahkan selama 1 bulan terakhir. Sebagai gantinya, rumah itu terbakar karena menolak perjanjian yang sudah disepakati. Rumah dan segala yang ada di dalamnya merupakan hasil pesugihan. Tak ada yang tahu bagaimana nasib pemilik pocong hitam itu yang berinisial S. Namun kabarnya pernah bermunculan kembali di awal tahun 2002, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan perbuatan di luar norma, kehidupan, alam, dan agama, maka kehancuran yang akan didapatkannya. Saya jelaskan, ini versi daerah Pekalongan. Jika ada kesalahan, mohon dikoreksi. Masih ada 2 versi lagi, yaitu versi Banjarnegara dan Pemalang. Versi Banjarnegara dan Pemalang akan berada di video yang berbeda ya kawan horor. Nanti admin akan cantumkan link videonya dan terus kalian tonton agar memiliki ketiga versi yang berbeda dan yang nantinya bisa kalian simpulkan sendiri bagaimana dan apa pocong hitam itu sebenarnya.